Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dr. Dewi. Ini konten YouTube pertama saya dan channel YouTube pertama saya. Jadi alasan saya membuat video ini, saya pengen sharing pengalaman saya tentang mioma uteri, dimana yang menyebabkan saya sangat lama punya anak. Jadi saking banyaknya pertanyaan dari kawan-kawan semua, dari bunda-bunda semua yang ditanyakan secara langsung sama saya atau melalui chat. Jadi saya pengen menjelaskan di sini sedikit, menjelaskan sedikit tentang mioma uteri ini, penyebab saya lama punya anak. Jadi kita sharing, mana tahu nanti ada yang salah kita bisa koreksi. Jadi mioma uteri ini merupakan suatu daging tumbuh, tumor pada rahim. Biasanya tidak ganas. Jadi letaknya ini di dalam maupun di luar rahim, ada yang bertangkai, ada juga yang tidak bertangkai. Jadi biasanya pada usia di bawah 35 tahun dia tanpa gejala. Jadi itu yang saya rasakan, saya juga tidak bergejala sama sekali pada saat itu. Jadi saya ketahuannya pas saat pemeriksaan kehamilan. 6 bulan pernikahan saya positif hamil, terus kita USG ke dokter obgyn spesialis. Jadi di sana baru ketahuan bahwa saya ada mengidap mioma uteri. Jadi pada saat itu kita dianjurkan untuk kontrol ke luar kota. Jadi karena kita memutuskan kontrol ke luar kota, terus kita di sana melakukan perawatan untuk mempertahankan si janin. Jadi pada saat itu untuk anak pertama saya, calon bayi pertama saya, di sana kita melakukan perawatan. Setelah itu saya ada minum obat penguat janin maupun suntikan penguat janin. Setelah itu setelah rawat 2 minggu di luar kota, saya balik ke kota saya. Di situ kita keguguran. Jadi pada saat itu ya lumayanlah bersedihnya ya. Saya mengalaminya hampir sampai 3 kali. Kenapa bisa miom menyebabkan keguguran? Karena miom dia kan nempel di dinding rahim. Jadi dia menghambat penanaman sel telur. Jadi kalau sel telurnya udah dibuahi, nempel di dinding rahim. Jadi karena ada miomnya membesar, jadi dia mendorong si sel telur yang mau nempel tadi. Nah, itulah bahasa awamnya. Dia mendorong si sel telur tadi, makanya janinnya nggak jadi. Yang menangnya si miomnya, makanya terjadi pendarahan. Itu penyebab kegugurannya. Jadi pada saat itu saya mengalami hampir 3 kali keguguran. Terus kita program lagi ke dokter onkologi maksudnya ke dokter tumor kandungan. Di sana kita berikhtiar supaya punya anak. Jadi saya mulai merubah kebiasaan hidup saya. Mulailah saya bisa menjaga makanan, olahraga, terus disarankan menggunakan antioksidan untuk penghambatan pertumbuhan miomnya. Jadi pada saat gejalanya itu sebenarnya pada kebanyakan yang di bawah 35 tahun tidak bergejala, tetapi pada usia di atas 35 tahun ada juga yang bergejala seperti nyeri panggul yang hebat, terus haid yang terus menerus. Setelah itu ada juga yang kram perut atau terasa penuh pada perut. Begitu ada gangguan buang air kecil sama buang air besar. Jadi biasanya miom ini dia kalau kita lagi hamil dia bertambah besar. Kalau kita lagi hamil dan mengecil kembali kalau setelah. Jadi kalau penyebabnya itu belum diketahui. Tapi ada faktor resikonya. Faktor resiko bisa dari riwayat keluarga, misalnya ada ibu kita yang terkena tumor atau miom. Yang kedua, sering makan daging dan
kurang makan sayur. Yang ketiga bisa karena merokok, wanita yang merokok atau yang sering minum alkohol. Yang keempat bisa juga karena pengaruh KB. Jadi faktor resiko itu bisa menyebabkan mioma uteri. Miom kita tumbuh di dalam otot polos rahim kita ya. Jadi biasanya memang kalau miom uteri itu, miom itu memang udah ada tumornya di dalam rahim kita. Cuma bagaimana cara kita menghidupkannya berkembang jadi tumor itu dari gaya pola hidup kita. Jadi setelah saya sudah 3 kali keguguran, saya mulai merubah pola hidup saya karena pengen sekali punya bayi. Di tahun keempat pernikahan saya hamil lagi. Saya hamil lagi memang di awal trimester pertama saya mengalami pendarahan. Saya mengalami pendarahan yang lumayan banyak sampai saya dirawat di rumah sakit. Terus mungkin karena qadarullah masih rezeki, bayinya masih selamat. Jadi saya memutuskan untuk bed rest. Semuanya dilakukan di atas tempat tidur. Saking saya pengen bayi saya selamat. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti anjuran dokter saya, alhamdulillah bayinya semakin berkembang dengan baik sehingga lahir anak pertama saya, namanya Ataya. Setelah itu miom masih ada di dalam perut saya karena pada saat itu saya berpikir, karena pada saat itu saya belum memutuskan untuk mengangkat miom saya karena saya masih takut terjadi pendarahan yang hebat sehingga menyebabkan pengangkatan rahim. Jadi saya masih mempertahankan miom saya karena belum terlalu mengganggu. Jadi setelah anak saya lahir, saya tidak ada KB, terus lahir lagi yang kedua, hamil lagi untuk yang anak kedua. Ini hamil yang kelima saya sebenarnya. Jadi pada saat anak kedua, saya sudah berani memutuskan untuk mengangkat miom. Cuma setelah konsultasi lagi, miomnya bertambah besar dibanding anak pertama. Kira-kira sampai 12 cm terakhir kita periksa. Jadi di situ saya disarankan, memang pada saat itu kita disarankan untuk operasi untuk melahirkan saja dulu karena kebetulan miom saya berada di di daerah dinding rahim, di dalam rahim, jadi dekat dengan pembuluh darah. Jadi dokter onkologi saya menyarankan untuk mengeluarkan bayinya terlebih dahulu karena miom saya besar, takut terjadi pendarahan hebat. Jadi rencananya insya Allah anak saya nanti umur setahun saya bakalan operasi pengangkatan miom. Jadi buat kawan-kawan semua mohon doanya semoga sehat-sehat. Oke. Jadi biasanya pengobatan untuk miom itu selain dengan obat-obatan juga dengan pengangkatan miomnya sendiri maupun pengangkatan rahim. Itu jalan terakhir yang akan dilakukan jika terjadi pendarahan yang lebih banyak lagi. Dan saya ingin semua kawan-kawan dan bunda-bunda semuanya ataupun calon bunda di luar sana untuk melakukan gaya pola hidup yang sehat dengan memakan makanan yang seimbang dan bergizi, memperbanyak sayur dan buah, mengurangi makan makanan instan, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol sehingga kita dapat terhindar dari tumor maupun kanker. Jadi kalau mau konsultasi lebih lanjut lagi boleh datang ke praktik saya
di Jalan SM Raja nomor 196B Sibolga, atau datang ke Puskesmas Pandan tempat saya bertugas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share ke semua media sosial kalian supaya dapat membantu channel YouTube saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.